Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Camp Story. Pada kisah kali ini, Mimin masih membawakan cerita yang ditulis oleh Kak Alamsyah Hidayatullah. Cerita ini adalah kisah nyata yang diberi judul Misteri Jalan Pintas Kalijati, Saga Laherang, Kabupaten Subang. Link Facebook dari penulis Mimin selalu cantumkan di kolom deskripsi. Tak pernah lupa, Mimin selalu mendoakan kalian para pendengar sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dan Mimin mohon dukungan untuk mensupport channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Baiklah, langsung saja kita mulai ke ceritanya dan selamat mendengarkan. Masih melekat di dalam ingatanku saat itu. Malam minggu pertengahan bulan Desember tahun 2016. Cerita yang cukup lama untuk diceritakan. Sebuah hal yang cukup menjadi pengalaman yang luar biasa bagi saya sampai saat ini. Saat itu seperti biasa, saya melakukan kunjungan kerja ke semua outlet Alfamart dan Indomaret untuk era Kabupaten Subang. Rutinitas sehari-hari yang saya lakukan sebagai karyawan merchandising untuk salah satu produk makanan yang dijual di seluruh outlet minimarket tersebut. 1 tahun sudah saat itu saya bekerja sebagai merchandiser di kota Subang. Namun, pengalaman ini baru saya alami pertama kali setelah sekian lama saya bekerja di kota tersebut. Khususnya setiap Sabtu atau malam minggu. Seperti biasa, saya selalu mengunjungi beberapa minimarket di kota Subang tersebut. Dan pada waktu tersebut pula, merupakan era kunjungan saya khusus untuk era Kalijati dan Purwodadi di Kabupaten Subang. Saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore, dan saat itu pula saya mulai melakukan closing pekerjaan saya, berupa report dan dokumentasi yang harus saya segera kirim ke admin perusahaan saya. Tak seperti biasanya, setelah menyelesaikan pekerjaan saya, terbesit untuk segera pulang karena waktu mulai menunjukkan pukul 4:30 sore. Namun entah kenapa, waktu itu saya berpikir untuk mencari jalan pintas untuk pulang ke rumah saya yang berlokasi di Lembang sana. Mulailah saat itu, saya membuka handphone saya dan mulai mencari jalan pintas lewat aplikasi Google Map. Dan saya pun mulai memilih jalan alternatif dari Kecamatan Kalijati menuju Kecamatan Sakaleherang. Dengan menyelusuri jalan yang sudah saya pilih melalui aplikasi Google Map sebelumnya. Karena jarak tempuh yang bisa menghemat waktu. Sekitar 20 menit lebih cepat dari jalan biasanya yang biasa saya lalui untuk pulang. Saya pun mulai memacu pedal gas motor saya saat itu. Entah kenapa saat itu, saya berpikir untuk mencari jalan pulang lain. Mungkin memang kebiasaan saya yang mudah bosan dengan hal yang sama yang biasa saya lakukan. Singkat cerita, motor saya pun sudah mulai memasuki jalan alternatif tersebut. Dengan melewati beberapa warung dan perumahan desa yang cukup asri dengan pemandangan sawah dan bukit yang cukup indah yang saya lihat di sore hari saat itu. Seperti biasa kebiasaanku saat pulang menuju rumah, selalu bersantai menaiki sepeda motor dengan tenang sambil menikmati pemandangan baru yang saya lihat tersebut. Bagiku jalan ini cukup indah untuk dinikmati. Kebun yang luas, rumah panggung zaman dulu yang berjajar dengan rapi, dan hutan yang masih cukup lebat membuat tangan saya cukup terbuai dengan pemandangan saat itu. Kulihat handphoneku kembali, dan tak terasa saking pelannya saya membawa motor. Waktu sudah menunjukkan pukul 5 lebih. Namun sial, hatiku bergumam, awan mendung mulai kulihat. Dan saya hanya berharap itu hanyalah awan sore yang memang biasa terlihat buram. Dan hal tak diinginkan pun terjadi. Hujan gerimis mulai turun. Suwe, kataku dalam hati.
Kutancap pedal gasku agak kencang, berharap di depan hujan tidak mengikuti laju motorku. Namun, apalah daya, kuasa Tuhan lebih besar. Hujan turun semakin lebat, dan secepat mungkin saya harus menemukan tempat berteduh. Alhamdulillah, kataku saat melihat masih ada warung yang masih terbuka. Tak lama saya pun mendatangi warung tersebut untuk sekedar berteduh dan memesan segelas kopi hitam kapal api kesukaanku. Kulihat saat itu seorang kakek tua sebagai penjual kopi didampingi seorang pria berbadan besar dengan memakai baju ormas kibas. Saya pun mulai memesan kopi kepada kakek tua itu. "Bah, kopi hidung bah, hiji," ucapku. "Mangga, A," jawabnya. Sambil membuka jaketku yang agak basah, saya pun tersenyum ke pria yang berbadan besar di sebelahnya sambil berbasa-basi. "Punten Kang, ngiring kiohan hujan ageng," kataku. Pria tersebut cukup ramah menjawab pertanyaanku. "Mangga Kang, hujan ageng." Tak berapa lama pesanan saya pun datang. Kopi hitam kapal api pahit dengan air 3/4 gelas saja. Cukup lama saya membereskan beberapa barang saya yang terkena hujan sambil sesekali memperhatikan warung tersebut yang menurutku masih tergolong unik karena dibangun dengan kayu dan bilik tanpa ada sentuhan bata dan semen sedikit pun. Kaleng-kaleng permen dan snack pun masih menggunakan kaleng kaca ala zaman dahulu. Kabut mulai menyelip meliputi saya dan warung tersebut. "Anjir, berasa kayak Resident Evil," ucapku dalam hati. Warung itu pun cukup aneh bagiku, karena hanya warung itulah bangunan satu-satunya di daerah tersebut, dan terletak di depan sebuah kebun luas dengan pemandangan bukit di depannya. Saya pun mencoba mengusir rasa capek dan suasana sepi saat itu, dengan mulai membuka obrolan dengan Pak Tua pemilik warung dan pria berbadan besar tersebut. "Kang, maaf, saya mau tanya, jalan ke sini tembusannya kemana ya Kang?" Pertanyaanku pada pria berbadan besar itu. Dia pun menjawab, "Memangnya tujuan Akang kemana?" Kujelaskan alasanku mengambil jalan pintas ini untuk menuju tempat pulang ke Lembang sana. Pria berbadan besar itu berkata, "Jikalau alangkah baiknya saya berputar arah kembali, karena medan atau jalan yang tergolong rusak dan jalan sepi yang banyak sekali kejadian begal yang pernah terjadi beberapa waktu sebelumnya, serta cuaca yang tidak mendukung, dikarenakan jalan tersebut terkenal terjal dan tanah pinggiran yang mudah longsor." Namun, saya pun berkata bahwa saya bosan dengan jalan yang selalu saya lalui untuk pulang dan mencoba hal baru agar saya dapat mengetahui jalan-jalan di seluruh Kabupaten Subang. Kakek tua pemilik warung pun ikut menasihati saya agar tidak mengikuti keinginan saya dan mendukung perkataan pria besar tadi untuk tidak meneruskan perjalanan saya melewati jalan tersebut. Namun, tekad dan rasa penasaran saya terlalu besar dibandingkan dengan ucapan mereka. Dan kakek tua tadi hanya berpesan agar saya berhati-hati di jalan dengan berkata, "Hati-hati saat di jalan, jangan ngebut." Dan malahan, kakek tua tadi dengan senang hati menawarkan warungnya agar saya menginap saja. Dikarenakan hujan belum begitu reda, jam pun sudah menunjukkan pukul 6:30 malam. Tapi saya menolak hal tersebut, dikarenakan merasa tidak enak hati jikalau saya menjadi beban orang lain karena hal ini. Sebatang rokok terakhir pun saya hisap kembali, sembari mempersiapkan barang-barang untuk segera melanjutkan perjalanan saya kembali. Ku tengok handphoneku kembali, dan baterai semakin menipis menunjukkan angka 27%. Segera, saya pun bersiap dan bergegas melanjutkan perjalanan kembali. Setelah saya membayar kopi dan beberapa roti,
serta rokok yang kubeli, saya pun mulai melanjutkan perjalanan. Walaupun saat itu hujan belum menunjukkan saatnya reda. Saya pun segera melajukan motorku segera. Setelah berpamitan dengan kakek tua dan pria yang menemaninya. Kujalani sisa perjalanan ini dengan mantap, karena sudah terlalu besar rasa penasaran ini. Jalan cukup berbeda dari jalan lainnya di kota lain yang pernah saya singgahi. Kulihat waktu di handphoneku kembali. Ternyata sudah memasuki waktu Isya. Dan ku cek kembali aplikasi Google Map. Ternyata waktu tujuan tergolong masih lama. Semakin kencang ku pacu motor Vixenku ini. Sesaat di setelah perjalanan, hal janggal sedikit memicu perhatian saya. Dan, "Hei, apa itu?" Tanyaku dalam hati. Hal yang menurutku tak bisa terlihat di depan mataku sendiri. Sungguh pemandangan yang menurutku sangat aneh. Bulan, kataku. Kenapa bulan itu terlihat sangat dekat dan besar? Sembari mataku tak berhenti menatapnya. Ku pelankan pedal gasku dan berhenti di pinggir jalan untuk mencoba memfoto. Apakah ini sebuah fenomena alam atau sebagainya? Dan sial, ucapku, karena handphoneku tiba-tiba mati saat itu. Padahal terakhir kulihat baterai handphone menunjukkan 27%. Sudahlah, ucapku. Kulanjutkan perjalanan saat itu dan mulai fokus untuk segera bergegas pulang. Namun, tiba-tiba aku berpikir kembali, kenapa bulan begitu tampak jelas, besar, dan sedekat itu. Anehnya kembali, kenapa saat gerimis seperti ini bulan begitu jelas terlihat? Kemana awan mendung? Pikirku. Masih kulanjutkan perjalanan ini, dan beberapa saat kemudian, saya pun sampai di suatu area di ujung jalan, yang mulai nampak menyempit. Suasana sepi dan pagar bambu, yang terlihat berjajar dengan kebun-kebun dan pohon-pohon, yang masih terlihat rindang, membuat suasana di jalan tersebut terasa semakin tidak nyaman buatku. Seolah merasa menyesal tidak mendengarkan kakek tua pemilik warung dan pria omnas tersebut. Seakan hati ini ingin sekali memutar balik. Namun, pilihanku haruslah tetap dijalani. Karena masih tersimpan rasa penasaran di pikirku ini. Laju motor tetap kupacu dan gerimis masih menemani perjalanan saya saat itu. Bagiku jalan ini seperti tak berujung, hanya kebun, sawah, dan pohon rindang yang hanya terlihat waktu itu. Hati dan pikiranku mulai bertambah tidak nyaman saat itu. Karena saya merasa, apakah saya benar-benar memulai jalan yang tepat? Saya mulai berpikir untuk mencari orang dan bertanya kembali mengenai jalan yang kulalui. Karena tak mungkin menggunakan handphoneku untuk melihat aplikasi Google Map lagi, disebabkan matinya handphoneku. Cukup lama mencari, belum juga kutemukan satupun orang yang kutemui. Hanya beberapa rumah yang cukup aneh terlihat, karena jarak antara satu rumah dan rumah lainnya cukup berjauhan. Mungkin karena masih jarangnya orang di sekitar sini, pikirku. Hati mulai gelisah waktu itu. Hingga akhirnya kulihat cahaya api di depan jalan sana. Alhamdulillah, ucapku, dan ku mulai menarik gas motor. Namun, tiba-tiba ku hentikan laju motorku. Kenapa ada orang yang menyalakan api di saat gerimis yang tergolong masih besar ini? Aneh sekali, ucapku, dan pikirku mulai dirasuki sedikit ketakutan saat itu. La haula, ujarku. Satu pos ronda mulai terlihat dari cahaya api yang mereka nyalakan, dan kulihat beberapa orang yang sedang berkumpul di depan sana. Kejanggalan pun mulai terlihat kembali, karena hanya pos itu satu-satunya bangunan di tempat itu. Mungkin ini jalan perbatasan desa, pikirku. Ku mulai mendekati mereka, dan kulihat 4 orang di sana.
3 orang mengelilingi api unggun, dan 1 orang terlihat seperti memotong sesuatu. Astagfirullah, hatiku berkata melihat hal barusan yang kulihat. Apakah benar yang kulihat ini? Kulihat mereka sedang membakar potongan daging yang masih berlumuran darah. Sangat jelas terlihat oleh mataku, darah masih menetes dari daging yang sudah dipotong oleh orang yang berpakaian pangsi atau baju khas adat Sunda. Namun, saya memberanikan diri untuk mendekati mereka. Saat itu, kumatikan sepeda motorku, karena saya rasa tidak sopan menanyakan sesuatu saat masih duduk di atas motor yang masih menyala. Dan dengan sedikit ragu, saya mulai mendekati mereka berempat untuk mulai menanyakan jalan. Kang, Assalamualaikum. Punten, saya mau nanya, ucapku. Masih tercium bau amis daging yang mereka bakar saat itu. Saya berujar di dalam hati. Apa orang Sunda sudah kehilangan cara memanggang daging sampai harus membakarnya bersama darah? Namun, ku tak ingin buruk sangkaku berlanjutan. Dan saat ku ajukan pertanyaan tadi, hanya 1 orang yang bersedia melihatku sambil menjawab pertanyaanku. Tampak ketiga orang yang lain tetap pada keinginan mereka tanpa menjawab salam dan pertanyaanku. Kumaha, Kang? Jawab salah seorang dari mereka, dan saya mulai menjelaskan maksud saya bertanya mengenai jalan yang saya lalui waktu itu. Namun, pria itu tidak langsung menjawab pertanyaan saya, dan malah memandangi api unggun di depannya. Saya pun diliputi rasa canggung dan was-was kala itu. Apa orang-orang di sini sudah kehilangan simpati dan etika dalam menjawab pertanyaan? Dalam hatiku berkata demikian. Tak lama kemudian, semua mulai memandangiku dengan dingin, dan salah seorang dari mereka berkata, "Teraskeun WA jalana." Baiklah, jawabku sambil pamit dan berterima kasih. Karena tidak ada manfaatnya juga, pikirku lama-lama dengan mereka. Jawaban mereka yang tidak pasti membuatku sedikit kecewa dan muak dengan keadaan ini. Saya pun mulai melanjutkan perjalanan menyelusuri jalan itu. Kembali, keanehan datang tak lama setelah saya pergi meninggalkan orang-orang di pos sana. Suara gemerincing terdengar olehku, secara berurutan dan seperti membuat sebuah nada yang asing di telingaku. Kembali ku berpikir positif saja saat itu. Mungkin hanya sebuah benda yang tertiup oleh angin dan tak terlihat olehku karena waktu sudah malam. Suara itu pun perlahan hilang beriring semakin lajunya motorku. Namun, tak sampai di situ, hal aneh terjadi kembali. Mulai ku dengar pekikan kuda dan suara hentakan kaki dari sudut semak-semak yang kulalui. Hah? Suara kuda? Di sawah? Malam hari? Itulah yang terjadi dalam pikiranku. Rasa tak nyamanku semakin membesar kala itu, hingga aku teringat nasihat dari almarhum ayah, yang seorang purnawirawan TNI. Beliau pernah mengatakan, "Tidak akan pernah ada setan dan hantu membunuh dan mencelakai manusia. Tapi perilaku sendirilah yang membuat manusia itu celaka." Mengingat itu, hatiku menjadi mulai sedikit tenang saat mengingat ucapan almarhum ayah tersebut. Jalan semakin sepi kulalui. Suara-suara yang sebelumnya terdengar pun sudah tidak menari kembali di telingaku. Namun, hawa mencekam mulai meliputi. Jalan semakin rusak dan gelap. Pepohonan semakin rindang dan tinggi terlihat. Terlihat pematang sawah pun terhampar di kegelapan, diterangi cahaya bulan yang masih terlihat besar di mataku ini. Seolah-olah jalan ini semakin mengecil dan mulai ingin melenyapkanku kala itu. Akhirnya saya memutuskan untuk mencari sebuah dahan besar
yang cukup bisa aku bawa untuk sekedar berjaga-jaga. Karena pikiranku mulai takut akan bahaya yang mungkin bisa terjadi di depan sana. Akhirnya aku temukan sebuah dahan kayu dan kuselipkan di belakang punggung dan ransel saya. Entah sudah pukul berapa waktu itu, dan saya tidak memperdulikannya lagi. Mungkin jam 8 malam pikirku. Saya pun mulai melanjutkan perjalanan kembali, diiringi gerimis yang masih memanduku kala itu. Rasa kecewa terhadap pilihan yang kupilih mulai menyeruak, mengisi hati dan pikiranku. Seolah-olah mungkin lebih baik saya menginap di warung Pak Tua tadi dan menggugurkan keinginanku untuk melanjutkan perjalanan ini. Sudahlah, pikirku apapun resikonya akan saya ambil. Hanya itu yang terbesit dalam pikiranku. Hanya motor ini teman perjalananku saat ini. Dan akhirnya, kutemui satu perkampungan di depan sana. Karena aku melihat cahaya-cahaya lampu. Kupikir ini akhir dari suasana mencekam dari jalanan tadi. Dan ku mulai gas sepeda motorku sedikit kencang. Namun realita tak sesuai ekspektasi. Hal aneh pun masih terus terjadi. Dan aku mulai memasuki area pemukiman tersebut. Rumah-rumah yang terlihat modern dan lingkungan cukup asri terlihat di malam itu. Syukurlah, ujarku kala itu. Tapi, hei, tunggu dulu. Terasa janggal kurasa. Kenapa tidak ada aktivitas apapun yang kulihat saat itu? Kupikir pemukiman yang cukup rapat ini akan memudahkan untuk menemukan orang yang dapat kutanyai. Namun nihil. Sekali lagi hati ini terpasung rasa marah dan kesal atas apa yang terjadi malam itu. Jalan di depan terlihat gelap kembali. Tak ada tanda-tanda akan ada pemukiman lain di arah sana. Hawa gelap dan dingin mulai melingkupi perjalananku. Hingga kulihat hal cukup mengejutkanku. Siapa itu? Dalam hati, terlihat sesosok anak kecil berdiri diam di depan rumah sendirian saat gerimis dan terus memandangku. Saat ku mulai melihatnya, dengan baju kaos berwarna putih polos dan celana jeans bermotif sobek, sambil memegang buku yang entah buku apa, dia mulai tersenyum padaku. Ya Allah, apalagi itu? Ujarku. Hal aneh sekali, seorang anak kecil berdiri sendirian di depan rumah saat hujan dan tersenyum kepada orang yang tidak dikenalinya. Saya pun tak membalas senyuman itu, karena hanya keanehan dan suasana mencekam serta takut yang kurasakan saat itu. Saya hanya terpaku melihatnya, dan saya mulai melanjutkan perjalanan ini. Saya mulai memasuki ujung pemukiman dan meninggalkan pemukiman tersebut. Namun, cahaya dari sorot lampu pemukiman masih sedikit menerangi jalan yang kulalui. Tiba-tiba, ya Allah, apalagi ini? Ucapku seketika. Motorku tiba-tiba mati dan tak mau menyala. Lalu saya pun mulai memarkirkan motorku di dekat pohon rindang, agar terhindar dari gerimis yang masih menerpa perjalananku. Agar saya tak terlalu terkena dampak air dari hujan saat itu. Saya selah motorku berkali-kali dan tetap tak mendapatkan hasil. Dan, brak, saya pun mulai melempar tas bawaan saya ke arah pohon. Tempat saya bernaung menandakan saya mulai kesal dengan semua ini. Saya pun menjatuhkan diri dan meletakkan punggungku ke pohon tersebut karena kesal dan pasrah akan keadaan yang sedang menimpa aku saat ini. 30 menit kukira saat itu termenung sambil menghisap rokok yang kunyalakan. Pandangan kosong dan bercampur amarah, bercampur aduk seperti sebuah masakan di dalam belanga. Ditambah suasana sunyi sepi dan kegelapan meliputiku saat itu. Saat saya mulai memejamkan mata, kepasrahan dan menyandarkan kepalaku ke belakang, tiba-tiba sesosok tangan memegang pundakku. Allahu Akbar, teriakku sambil terperanjat.
Kulihat sesosok laki-laki parubaya berbaju lusuh dan memakai topi ala petani terlihat di hadapanku. Tangannya masih memegang cangkul dan tangan kirinya terlihat memegang plastik yang entah apa isinya. "Maaf, Bapak siapa, Pak?" tanyaku pada lelaki parubaya itu. Lelaki tua tersebut hanya tersenyum dan berkata bahwa dia merupakan warga dari daerah ini. Lelaki parubaya itu pun mulai menanyakan apa yang dilakukan saya di tempat gelap dan sepi seperti ini. Saya pun mulai menjelaskan keadaanku saat ini. Lalu Pak tua itu pun mulai sedikit menenangkan saya dan memberikan saya sebotol minuman yang dia keluarkan dari plastik yang dia bawa. Dia pun berkata, "Cobalah nyalakan kembali motornya. Mungkin hujan ini yang membuat motorku tak menyala." Dan setelah beberapa saat, benar sekali, motorku kembali menyala. Kemudian saya pun bertanya balik padanya, apa yang sedang dilakukannya, hingga malam masih membawa cangkul. Karena hati yang masih was-was dan takut, apakah Pak tua ini merupakan orang baik atau bukan? Beliau pun menjawab dengan tenang dan senyum, jikalau dia hanya warga sini, dan pekerjaannya yang membuat dia masih di sini saat malam. Jawaban yang rancu dan aneh, pikirku saat itu. Lalu saya pun bertanya kembali, di mana rumah Pak tua itu? Dan beliau menjawab bahwa rumahnya tak jauh di depan sana. Lalu saya pun mulai terdiam. Tak lama Pak tua itu kembali berkata bahwa dia akan menunjukkan arah pulang ke depan sana. Dengan perasaan yang belum percaya terhadap orang lain dalam situasi seperti ini, saya pun mengikuti saran Pak tua tersebut. Karena letihnya perasaan dan tubuh ini tak membiarkan insting keamanan alamiku bekerja. Hanya satu inginku saat itu, pulang. Mulailah ku bonceng Pak tua itu. Tanpa ada percakapan, Pak tua itu tiba-tiba mengatakan sesuatu hal yang sangat membuat saya merasa semakin heran dengan keadaan ini. Dan membuat saya merasa semakin yakin bahwa apa yang baru saja ku alami merupakan hal di luar nalar. Pak tua itu berkata, jikalau bukan karena dua sosok di belakang saya yang diberikan ke Pak tua itu berkata, jikalau bukan karena dua sosok di belakang saya yang diberikan leluhurmu, kemungkinan saya tak akan bertemu dengannya, ujarnya. Keheranan semakin menjadi-jadi di kepalaku saat ini, dan saya pun mulai bertanya maksud dari ucapannya. Namun, hanya senyum dan tertawa kecil yang Pak tua itu lontarkan atas pertanyaan yang kuberikan. Masih kupikirkan apa maksud dari dua sosok yang beliau maksud tadi. Namun, secara spontan, saya pun berkata padanya, apa yang Bapak maksud adalah Maung Bodas atau harimau putih. Dan Demang, sosok orang berbaju bangsawan Sunda. Jawaban tersebut seketika keluar dari mulutku, karena langsung kuingat saat dulu saudaraku mempunyai sakit yang cukup aneh, dan sempat berobat pada orang yang dipercaya dapat mengobati secara alternatif. Di sela penyembuhan dan pengobatan saudaraku, sempat terucap jikalau semua anak dan keturunan dari almarhum ibu dan almarhum ayahku mempunyai kodam yang sama yang diturunkan dari leluhurku. Beliau berkata, kodam itu adalah Maung Bodas dan Demang. Omong kosong, ujarku saat itu. Namun entah kenapa, saat keadaan saya berada di situasi seperti ini, ucapan yang dikeluarkan seseorang waktu dulu mulai kupikirkan kebenarannya. Pak tua itu pun hanya berkata, "Jika sudah tahu, iya itu benar," jawabnya padaku. Saya pun hanya terdiam mendengar hal tersebut. Tak berselang lama hujan pun berhenti. Dan sesaat kemudian, Pak tua itu memintaku untuk berhenti di depan persimpangan jalan sana. Pak tua itu kembali berkata padaku, "Ikutilah jalan ini, sampai saya menemukan sebuah jembatan besi di atas sungai, lalu mengambil arah ke kiri jalan." Singkat cerita,
Saya pun berterima kasih dan berpamitan dengan Pak Tua tersebut. Lalu mulai kuikuti jalan yang sudah ditunjukkan olehnya. Alhamdulillah, ucapku. Sebuah jembatan terlihat dan suara air sungai terdengar cukup deras olehku. Dan akhirnya, saya menemukan pemukiman, namun berbeda dengan pemukiman-pemukiman yang kulalui sebelumnya. Di sini semua terlihat normal bagiku, tak ada lagi rasa was-was dan mencekam seperti sebelumnya. Dan ya, kulihat sebuah toko yang sudah ku tahu di ujung jalan sana. Walaupun sudah tertutup, namun ku yakin itu adalah toko yang saya biasa membeli rokok. Toko tersebut terletak di seberang Alfamart Warung Kadu dekat dengan tempat mata air ajaib. Saya pun bersyukur, walaupun jalan ini bukanlah jalan tujuan saya. Namun setidaknya, saya terbebas dari situasi tak nyaman beberapa waktu lalu. Saya mulai mengistirahatkan tubuh dan pikiran lelahku di depan outlet Alfamart yang sudah ditutup itu. Kuhabiskan sisa sebatang rokok yang kubeli dari warung Pak Tua di awal cerita tadi. Dan apa ini? Kumasukkan tanganku ke dalam kantong celana. Dan kagetnya saya melihat handphoneku masih menyala dan mendengar notifikasi dari aplikasi WA dengan puluhan pesan dan puluhan panggilan dari istriku. Tak hanya sampai di situ, saya pun memandang handphone saya dan tiba-tiba kakiku lemas. Tubuhku langsung terhempas ke dinding toko, seolah tak percaya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Tak ada kata-kata yang keluar dari mulutku saat itu. Perjalanan yang kurasa tak lebih dari 1 jam ini, ternyata begitu lama. Saya hanya menengadahkan kepala ke langit, sambil tertawa kecil dan berkata, Subang, apalagi misteri yang akan kau berikan padaku. Selesai. Para pendengar, apakah kalian pernah mengalami kejadian seperti ini? Kalian pernah dibawa masuk ke dunia lain saat kalian sedang melakukan perjalanan? Coba tulis pengalaman kalian di kolom komentar. Baiklah, tunggu cerita seram lainnya di video selanjutnya. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.